Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di modul pembelajaran analisis fisikokimia. Perkenalkan, saya Catur Jatmika, salah satu pengajar di modul pembelajaran analisis fisikokimia. Di modul ini, kita mempelajari aspek terkait teori dasar, prinsip kerja, instrumentasi, aplikasi analisis, beberapa alat instrumen yang sering digunakan dalam bidang farmasi. Alat instrumen yang dibahas dalam modul ini meliputi spektrofotometri UV vis, spektroskopi serapan atom, spektrofotometri inframerah, metode potensiometri, kromatografi cair kinerja tinggi, KLT densitometri, dan kromatografi gas. Modul pembelajaran ini menggunakan sistem self-paced learning. Rekan-rekan pembelajar bisa mengatur sendiri kecepatan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Karena bersifat mandiri, kelulusan modul pembelajaran ini sangat tergantung pada keseriusan dan kedisiplinan rekan-rekan dalam menjalani proses pembelajaran ini. Pada setiap pertemuan modul, terdapat tugas yang harus dikerjakan oleh rekan-rekan yang akan masuk ke dalam komponen penilaian. Selain itu, juga terdapat ujian formatif sebagai latihan dan evaluasi pemahaman rekan-rekan setelah menyaksikan video pembelajaran. Di akhir pertemuan, terdapat ujian sumatif yang harus dikerjakan dan menjadi kriteria ketuntasan pada setiap pertemuan. Modul ini diampu oleh 4 orang pengajar. Adapun saya akan memberikan materi mengenai spektrofotometri UV vis dan spektroskopi serapan atom. Akhir pembukaan modul ini, saya berharap rekan-rekan dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dalam modul pembelajaran analisis fisikokimia ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori dasar spektrofotometri UV vis. Aspek yang dibahas pada teori dasar ini adalah bagaimana fenomena yang terjadi pada spektrofotometri UV vis. Nah, pada dasarnya untuk metode spektrofotometri UV vis ini telah digunakan sejak 50 tahun yang lalu. Jadi sudah digunakan cukup lama. Dan spektrofotometri UV vis ini itu merupakan instrumen wajib dari laboratorium analitik saat ini. Tidak hanya dalam bidang farmasi, bidang lain seperti teknologi pangan, gizi, biomedik, biokimia sudah familiar dengan instrumen ini. Metode lain dapat menggantikan metode spektrofotometri UV. Namun terkait kemudahan, aplikasi, kecepatan analisis belum ada yang dapat menggantikan. Karena kemudahannya dan alatnya yang relatif sederhana, instrumen ini masih menjadi pilihan untuk analisis. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai teori dasar spektrofotometri UV vis, terdapat beberapa definisi yang harus rekan-rekan pahami. Yang pertama, spektroskopi. Spektroskopi ini adalah studi mengenai struktur, molekul atau atom suatu sampel dengan cara mengamati interaksinya dengan radiasi elektromagnet. Jadi pokok bahasan spektroskopi selalu melibatkan interaksi sampel dengan radiasi elektromagnet. Selanjutnya radiasi, yaitu suatu bentuk energi. Kita bisa merasakan keberadaannya dalam bentuk cahaya dan panas. Gelombang elektromagnet itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Sedangkan eksitasi ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perpindahan elektron dari tingkat energi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Berdasarkan jenis materi yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnet, spektroskopi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah spektrometri molekul. Untuk spektrometri molekul, radiasi elektromagnetik itu akan berinteraksi dengan bentuk molekulnya. Nah, contoh dari spektroskopi jenis molekul ini itu adalah NMR, IR, inframerah, UV vis, dan XRD. Jadi pokok bahasan kita kali ini terkait dengan UV vis itu masuk ke dalam spektrometri molekul. Dan untuk jenis yang lain yaitu spektrometri atom, radiasi elektromagnetik itu berinteraksi dengan atom. Contohnya adalah AS, spektroskopi serapan atom, ataupun AFS.
Gambar berikut merupakan jenis-jenis gelombang elektromagnet. Dari kiri ke kanan, ini adalah urutan gelombang elektromagnet dari energi terendah ke energi tertinggi. Dari gambar dapat dilihat gelombang radio memiliki energi terendah dan sinar gamma memiliki energi tertinggi. Radiasi UV dan visible adalah bagian kecil dari gelombang elektromagnet. Hubungan antara energi dan panjang gelombang dinyatakan dalam persamaan energi sama dengan konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi, atau dalam bentuk lain energi adalah konstanta Planck dikalikan kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang. Jadi dapat dilihat di sini hubungan antara energi dengan panjang gelombang adalah berbanding terbalik. Semakin besar energinya, maka semakin kecil panjang gelombangnya. Gambar berikut menunjukkan efek energi radiasi pada suatu molekul. Efek yang terjadi bergantung pada energi radiasi yang diterima suatu molekul. Contoh, paparan sinar X dapat menyebabkan terputusnya ikatan kovalen dari suatu molekul, membentuk suatu senyawa radikal. Sedangkan paparan untuk sinar inframerah akan menyebabkan terjadinya vibrasi suatu molekul. Sinar UVV sendiri yang menjadi pokok bahasan kita kali ini akan menyebabkan terjadinya eksitasi elektron. Radiasi elektromagnetik yang mengenai molekul akan menyebabkan terjadinya refleksi, transmisi, dan ataupun absorpsi. Nah, spektroskopi sendiri di sini bisa didefinisikan sebagai pengukuran intensitas radiasi dalam fungsi panjang gelombang. Jadi, bisa rekan-rekan temukan seluruh kajian terkait dengan spektroskopi pasti secara umum akan melibatkan spektrum antara intensitas radiasi dengan panjang gelombang. Transisi yang diamati pada spektrofotometri UV-Vis adalah transisi elektronik. Atom dan molekul berada pada tingkat energi tertentu. Perubahan tingkat energi membutuhkan absorpsi atau emisi dari sejumlah foton. Dan umumnya foton ini sifatnya adalah bilangan bulat, sehingga untuk naik ke tingkat energi tertentu pasti dibutuhkan energi dalam jumlah tertentu pula. Sebelum lebih lanjut kita mempelajari transisi elektronik suatu molekul, ada baiknya kita ingat kembali mengenai materi teori orbital molekul. Sebagaimana yang telah kita pelajari waktu SMA, konfigurasi elektron atom oksigen itu adalah 1s2, 2s2, 2p4. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan konfigurasi elektron untuk molekul? Contohnya seperti O2. Perlu dipahami, untuk konfigurasi elektron molekul, jumlah orbital pada molekul lebih banyak dibandingkan dengan orbital pada unsur tunggal. Orbital tersebut diantaranya adalah N, yaitu orbital non-ikatan. Ada yang kita sebut sebagai orbital sigma dan V, yaitu orbital ikatan. Dan ada orbital sigma bintang dan V bintang yang untuk menyatakan orbital anti-ikatan. Nah, dari orbital-orbital ini diurutkan, urutan tingkat energinya adalah sigma yang paling kecil, kemudian baru V, selanjutnya N, kemudian V bintang, kemudian yang paling tinggi adalah sigma bintang. Pada gambar dapat dilihat transisi elektronik yang terjadi pada suatu molekul menurut teori orbital molekul. Tipe transisi elektronik ini dapat disebabkan beberapa hal. Yang pertama, transisi yang melibatkan elektron N, sigma, dan V. Kemudian transisi yang melibatkan transfer muatan. Transisi yang melibatkan elektron D dan F. Kita akan fokus pada transisi yang melibatkan elektron N, sigma, dan V karena untuk bidang farmasi ini banyak terjadi di molekul organik. Sedangkan untuk transisi yang melibatkan elektron D dan F biasanya muncul pada senyawa-senyawa anorganik.
Nah, pada molekul jenuh, transisi sigma ke sigma bintang dan N ke sigma bintang itu akan menghasilkan atau menyerap sinar kurang dari panjang gelombangnya 250 nanometer. Sedangkan pada molekul tak jenuh, energi transisi lebih rendah karena adanya orbital V. Nah, contoh transisi dari V ke V bintang dan N ke V bintang ini akan menghasilkan atau menyebabkan molekul bisa menyerap sinar pada panjang gelombang antara rentang 200 hingga 700 nanometer. Berikut merupakan contoh tipe transisi elektronik yang terjadi pada molekul organik. Contoh di sini sigma ke sigma bintang itu terjadi pada senyawa alkana, V ke V bintang pada senyawa alkena, N ke V bintang pada senyawa karbonil. Secara teknis, analisis spektrofotometri UV vis dilakukan pada rentang 200 sampai 700 nanometer. Adanya cut-off pelarut dan beberapa bahan kuvet yang juga memberikan serapan di bawah 200 nanometer menyebabkan keterbatasan ini. Transisi yang mungkin terjadi pada rentang 200 sampai 700 nanometer ini adalah transisi V ke V bintang dan N ke V bintang. Agar transisi ini terjadi, senyawa organik harus memiliki gugus tak jenuh yang memiliki elektron V. Karena terkait dengan hal teknis tersebut, terdapat kondisi tertentu agar senyawa dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV vis, sehingga dapat menyerap radiasi UV vis pada rentang 200 sampai 700 nanometer. Senyawa tersebut harus memiliki gugus kromofor, yaitu gugus fungsi dengan ikatan kovalen tak jenuh yang mengabsorpsi radiasi UV vis. Seringkali gugus ini disebut sebagai penentu warna dari senyawa. Contoh dari gugus kromofor adalah sistem aromatik dan ikatan rangkap terkonjugasi. Selain itu ada gugus auxokrom. Gugus auxokrom ini adalah gugus fungsi yang memiliki pasangan elektron bebas, yang ketika terhubung dengan gugus kromofor dapat mengubah panjang gelombang serapan dan intensitas absorpsi. Contoh gugus auxokrom ini adalah gugus hidroksil dan gugus ester. Pada gambar sebelah kiri, berikut dapat dilihat spektrum UV yang terbentuk akibat transisi elektronik. Spektrum yang terbentuk itu bersifat tajam dan spesifik. Namun hal ini tidak terjadi dalam praktiknya, karena tingkat energi vibrasi dan rotasi memiliki rentang yang lebih sempit dibandingkan dengan tingkat energi elektronik. Ketika radiasi UV vis mengenai molekul, maka yang terjadi bukan hanya transisi elektronik, melainkan eksitasi energi vibrasi dan energi rotasi. Hal inilah yang menyebabkan spektrum UV melebar pada kenyataannya. Sebagai kesimpulan, pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah radiasi UV dan visible merupakan bagian dari radiasi gelombang elektromagnet. Radiasi yang mengenai suatu molekul dapat direfleksikan, ditransmisikan, dan ataupun diabsorpsi dan menyebabkan reaksi fotokimia. Energi atau foton yang mengenai molekul menyebabkan transisi elektron ke tingkat energi lebih tinggi, atau dalam kata lain eksitasi. Proses ini atau transisi elektronik juga terjadi pada tingkat energi vibrasi dan rotasi pada molekul tersebut. Inilah yang menyebabkan bentuk dari spektrum UV vis. Transisi utama yang dimanfaatkan dalam spektrofotometri UV vis adalah transisi elektron. Transisi elektron yang sering dimanfaatkan untuk analisis dalam spektrofotometri UV vis adalah transisi sigma ke sigma bintang dan N ke V bintang. Agar transisi ini terjadi, senyawa organik tersebut harus memiliki gugus tak jenuh yang memiliki elektron V. Demikian materi mengenai teori dasar spektrofotometri UV vis. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari aspek analisis dan perhitungan dalam spektrofotometri UV vis. Jangan lupa rekan-rekan untuk mengerjakan tugas dan ujian-ujian yang terdapat pada pertemuan satu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.